Cerita fiksi karya Muhammad Hafiz Adami, ditulis oleh Waldan Yusri Sabri dan dibaca oleh Mas Dirangga, yang berjudul Sabar untuk Tegar. Namaku Salman. Aku sekarang menjadi bagian keamanan. Saat aku dilantik menjadi bagian keamanan, setiap pagi aku harus keliling untuk membangunkan anggota-anggotaku. Aku merasa lelah, namun kujalani dengan tabah, karena ini tanggung jawabku. Namun, ada yang membuatku merasa susah. Itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kataku kepada santri-santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab santri dengan serempak. Jadi, sekarang akan membacakan tingku pada malam hari ini. Maka tidak ada yang ribut dan dengarkan dengan baik. Baik, Al-Haq. Aku pun membacakan tingku. Di saat pembacaan tingku, ada dua orang anak yang bercerita di belakang. Namanya Rehan dan Alip. Melihat ulah mereka, dengan sedikit marah aku memanggil mereka ya berdua. Hei kalian berdua, berdiri! Mereka berdiri dengan badan ketakutan. Mengapa kalian berbicara di belakang? Apa kalian tahu bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Apabila kalian tidak punya adab, sama saja dengan nol. Baiklah, saya akan duduk kembali. Aku pun melanjutkan pembacaan tingku. Pada malam itu, ketika mereka telah dibubarkan dari perkumpulan, mereka pergi ke koperasi untuk membeli jajan. Al-Haq, beli mie 2 bungkus, kata Alip kepada Al-Haq penjaga koperasi. Setelah menerima mie dari Al-Haq penjaga koperasi, Alip pun makan sambil berdiri. Ketika aku lewat dekatnya, kulihat ia sedang makan berdiri. Maka aku tegur ia. Ya Alip, kesini. Alip pun mendekatiku dengan wajah tertunduk ke bawah. Mengapa kamu makan berdiri? Sudah kamu tahu kan di pondok ini tidak boleh makan berdiri? Lalu kenapa kamu makan berdiri? Dengan sedikit marah, kulanjutkan perkataanku. Sekarang kamu lari keliling lapangan 2 kali. Sekarang Al-Haq? Tanya Alip. Ya, sekarang. Alip pun lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Setelah ia selesai mengelilingi lapangan, kupersilahkan ia pergi. Ketika sahabatku sedang memeriksa absen, ia lalu memanggilku. Ya Salman, tolong kamu laporkan ini kepada Ustadz. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Oke. Aku pun pergi menuju pengasuhan untuk melaporkan absen harian santri kepada Ustadz. Ustadz memeriksa satu persatu absen itu. Di salah satu absen, ia melihat satu orang tidak ada. Ia bertanya kepadaku. Muhammad Rehan dari Palembang kemana? Kok tidak ada di dalam absen? Aku terdiam mendengar perkataan Ustadz itu. Kemudian ia membentakku dengan berkata, dasar bodoh! Masa kamu tidak tahu? Sekarang kamu cari anak ini. Ustadz tunggu sampai jam 11 di sini. Setelah mendengar perkataannya, aku pun berlari menuju kamar dan menemui Mujid. Mujid, tadi kamu yang memeriksa absen. Lalu kemana perginya anak ini? Kataku sambil menunjukkan kertas absen yang kosong. Astagfirullah, ayo kita cari di asrama. Aku dan Mujid pergi mencari ke asrama. Kamu ke asrama 2, aku ke asrama 1, kata Mujid kepadaku. Aku pun mencari anak itu di asrama 2. Kulihat ada satu kasur yang kosong di samping Alip. Maka kubangunkan Alip. Ya Alip, siapa di sampingmu? Rehan Al-Haq, kata Alip. Astagfirullah. Maka aku keluar dari asrama itu dan menemui Mujid. Sepertinya ia tidak ada di asrama. Ayo kita cari ke kelas. Maka kami berlari ke kelas untuk mencari Rehan di sana. Kami pun memeriksa satu persatu kelas tersebut. Namun kami tidak menemukannya. Maka kami pun melapor kepada Ustadz pengasuhan. Ustadz, sudah kami cari di kelas dan di asramanya. Namun ia tidak kami temukan, Ustadz.
Ustadz itu lalu membentak kami. Sudah kalian cari di sekeliling pondok? Kami berdua terdiam dengan perkataan ustadz tersebut. Sudah kalian cari belum? Katanya sambil memukul kursi. Cari lagi. Kami berdua pun berlari lagi untuk mencari Rehan. Karena kelelahan, kami pun duduk di depan teras sebuah gudang. Kemana lagi kita cari? Kata Mujid kepadaku. Kita memang sudah mencarinya di sekeliling pondok, tapi kok nggak ada. Kami pun melihat ke sekeliling pondok untuk mencari Rehan lagi. Kemudian Mujid berkata kepadaku. Ya Salman, kamu merasa ada yang aneh nggak? Apa yang aneh? Kataku. Kita cuman berdua. Lalu mengapa di sini ada 3 pasang sandal? Iya. Apa dia ada di dalam gudang? Kataku kepada Mujid. Mungkin saja. Kami pun memasuki ke gudang yang gelap. Mujid, coba kamu nyalakan lampu dulu. Setelah lampu menyala, ternyata benar di sana ada Rehan yang sedang tertidur pulas. Kami pun membangunkan Rehan sambil berkata, Rehan, bangun, kata kami kepadanya. Rehan pun terbangun dengan mata mengantuk. Kami menasihati Rehan sambil berkata, Rehan, tidur itu di asrama, bukan di sini. Ayo cepat balik ke asrama. Kami pun berlari menuju ke Ustadz pengasuhan. Ia pun berkata kepada kami, Sudah ketemu? Sudah Ustadz, kata kami dengan serempak. Baiklah, silakan balik ke asrama. Kami pun pulang ke asrama dan bersiap-siap untuk tidur. Aku berkata di dalam hatiku, mengapa aku harus menjadi bagian keamanan? Rasanya sangat susah sekali. Ketika itu, aku pun melihat ke dinding pintu lemari itu dan kudapati sebuah tulisan. Sejak kapan tulisan itu ada di sana? Aku pun membaca tulisan itu. Bunyi tulisan itu adalah, Wahai Al-Ak, engkau bukan kejam, tapi engkau bagaikan pelita bagi kami. Semua nasihatmu selalu kami dengar, namun engkau pembohong. Engkau pembohong besar. Engkau berbohong tidak pernah lelah. Dan lelahmu selalu engkau sembunyikan di belakang kami. Terima kasih Al-Akbar Salman. Dari Rehan dan Alif. Ketika membaca tulisan itu, aku menangis. Aku menangis ketika membacanya. Ternyata bagian yang selama ini aku anggap tidak berguna membawa motivasi untuk generasi setelahku. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikanku jalan yang terbaik untukku.